teman-teman digital semua, salve. Perkenalkan, saya Julia Vanessa Gracia Jabut dengan NIM 25 130 143 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Kevi Taneo. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Yuk teman-teman, disimak dengan baik ya. Nah teman-teman, kita sekarang hidup di era di mana teknologi berkembang luar biasa cepat. Hampir semua aktivitas mahasiswa, baik itu belajar, organisasi, diskusi, hingga hiburan, berpindah ke dunia digital. Kehidupan kita tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual. Nah, teman-teman, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, tentu saja mahasiswa mendapatkan keuntungan dari kemajuan teknologi yang pesat ini. Namun, kemajuan teknologi ini tidak hanya membawa manfaat, ia juga menghadirkan tantangan berupa maraknya hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, plagiarisme digital, bahkan hingga krisis etika loh dalam media sosial. Karena itulah, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai pijakan moral agar kita tetap berkarakter di tengah derasnya arus digitalisasi. Lalu, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan mahasiswa zaman sekarang yang berada di era digital? Nah, teman-teman, di era digital sekarang ini, penerapan sila pertama Pancasila bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah, namun juga mengenai moral yang kita terapkan di dunia maya. Maka, kita sebagai mahasiswa bisa menerapkannya dengan cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghindari konten negatif seperti ujaran kebencian atau fitnah, menghormati keyakinan orang lain, termasuk dalam komentar atau diskusi online. Jadi, ketakwaan di era digital bukan sekedar apa yang kita yakini, tetapi bagaimana kita berperilaku saat menggunakan teknologi. Berikutnya, dengan adanya sila kedua, kita bisa menekankan pentingnya sikap saling menghargai kepada mahasiswa saat berada di dunia digital. Karena kita seringkali lupa bahwa di balik layar ada manusia lain yang punya perasaan. Maka, penerapan sila kedua ini penting untuk diterapkan kepada mahasiswa agar lebih bijak ketika memberikan komentar ataupun opini di dunia maya. Nilai Pancasila yang bisa diterapkan kepada diri masing-masing orang adalah dengan menjaga etika dalam berkomunikasi, tidak melakukan perundungan, hinaan atau body shaming, menghargai privasi digital orang lain, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Nah, era digital memperbesar dampak setiap tindakan. Karena itu, kita harus memastikan tindakan kita selalu mencerminkan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga sendiri mengajak kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan hal dasar yang harus ada dalam setiap mahasiswa, karena kita sendiri merupakan generasi penerus. Dalam konteks digital, mewujudkan sila ini kepada para mahasiswa, wujudnya bisa seperti tidak menyebarkan berita bohong atau provokasi, menghargai keberagaman suku, budaya, dan latar belakang teman-teman kita, baik di kampus maupun di dunia maya. Yang ketiga, mendukung kegiatan kolaboratif online yang menyatukan mahasiswa dari berbagai daerah, sehingga teknologi membuat jarak semakin dekat. Ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menumbuhkan rasa kebangsaan tanpa batas ruang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan kerakyatan. Sila keempat merupakan sila yang sangat relevan dalam dunia perkuliahan digital. Karena dalam dunia perkuliahan, semua orang bisa memberikan pendapat dengan bebas dan menghargai setiap pendapat orang. Contohnya, jika melaksanakan rapat organisasi atau kelompok belajar secara online dengan keterlibatan semua anggota. Yang kedua, menghargai setiap pendapat dalam forum diskusi online. Yang ketiga, menghargai keputusan secara musyawarah, bukan memaksakan kehendak. Yang keempat,
mengedepankan literasi digital, mengemukakan pendapat berdasarkan data, bukan emosi. Sehingga pada sila yang keempat ini, era digital seharusnya menjadikan proses diskusi lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih adil. Yang berikut penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan bahwa di era digital ini, yang namanya kesenjangan digital pun ada. Dan sebagai mahasiswa, kita harus mampu untuk menerapkannya secara merata, yakni dengan cara. Yang pertama, berbagi materi kuliah kepada teman yang kesulitan akses internet atau perangkat. Yang kedua, tidak mencuri karya orang lain, baik berupa foto, video, maupun tulisan. Yang ketiga, mendukung proyek sosial digital seperti penggalangan dana online atau kelas mentoring gratis. Sehingga keadilan sosial berarti teknologi digunakan untuk memperkecil kesenjangan, bukan memperlebar kesenjangan. Nah, teman-teman, selain penerapan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa sendiri memiliki tantangan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Di antaranya, overload informasi yang dapat membuat mahasiswa bingung atau terjebak hoaks. Yang kedua, tekanan sosial media yang mempengaruhi mental dan cara berinteraksi. Yang ketiga, kecanduan digital yang mengganggu produktivitas mahasiswa. Yang keempat, kurangnya etika berkomunikasi dalam dunia maya. Yang kelima, adanya fenomena FOMO atau Fear of Missing Out yang membuat mahasiswa terburu-buru menyebarkan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu. Sehingga dalam menghadapi tantangan ini, nilai-nilai Pancasila lah yang hadir sebagai pedoman agar mahasiswa tetap bijak menggunakan teknologi. Jadi teman-teman, era digital memberikan kita banyak kemudahan, tetapi juga tantangan besar. Karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagai pedoman moral dalam berperilaku. Dengan menerapkan setiap sila dalam kehidupan digital, kita dapat menjadikan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, beretika, dan mampu memberi kontribusi positif bagi bangsa dan mampu memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.